Bismillah, alhamdulillah, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar, insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia-Nya, dan sholawat senantiasa selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita. Semoga kita semua selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan di setiap langkah dan usaha kita. Dan semoga kita tidak mati, kecuali dalam kondisi beriman dan berislam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam setiap aspek kehidupan kita, terdapat hubungan yang erat antara kebiasaan kita dan rezeki yang kita terima. Dapur, sebagai pusat aktivitas keluarga, tidak hanya berfungsi untuk menyiapkan makanan, tetapi juga memiliki peranan penting dalam mendatangkan berkah. Kebiasaan yang kita lakukan di ruang ini dapat mempengaruhi aliran rezeki yang datang kepada kita dan keluarga. Mari kita merenungkan pentingnya menjaga kebersihan, keikhlasan, dan syukur dalam setiap aktivitas memasak dan menyajikan makanan. Inilah 10 kebiasaan di dapur yang menghambat rezeki menurut tradisi dan spiritualitas Islam. Pertama, kebiasaan membuang makanan dengan sia-sia adalah hal yang sering kita temui di dapur. Praktik ini tidak hanya mencerminkan kurangnya rasa syukur, tetapi juga bisa menjadi penghambat rezeki. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Makanlah dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." Quran Surat Al-Araf ayat 31. Ayat ini menegaskan pentingnya menghargai makanan yang kita miliki. Ketika kita membuang makanan tanpa alasan, kita seolah-olah menolak berkat yang diberikan oleh Allah. Selain itu, hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari menyatakan, barang siapa yang memulai pagi dengan makan sepotong roti kering, dengan bismillah dan rasa syukur, maka ia telah menyimpan kekayaan yang lebih baik dari emas. Dari sini, kita belajar bahwa penghargaan terhadap makanan membawa berkah yang lebih besar. Membuang makanan juga bisa menciptakan rasa ketidakpuasan dalam hati, yang membuat rezeki sulit untuk mengalir. Mempertahankan makanan, bahkan sisa-sisanya, menunjukkan rasa syukur yang mendalam kepada Sang Pencipta. Selain itu, pelaku spiritual sering menyebutkan bahwa makanan yang dibuang dapat mengundang energi negatif ke dalam rumah. Oleh karena itu, penting untuk menyimpan sisa makanan dengan baik atau memberikannya kepada yang membutuhkan. Praktik ini tidak hanya mendatangkan rezeki tetapi juga mengajarkan kita untuk berbagi. Dengan berbagi, kita juga membuka pintu rezeki yang lebih luas. Ketika kita menunjukkan rasa syukur, Allah akan menambah nikmat-Nya. Seorang sahabat Nabi, Abu Hurairah, seringkali menceritakan tentang pentingnya menghargai makanan. Dalam tradisi Islam, makanan bukan hanya sekedar fisik, tetapi juga mengandung nilai spiritual. Ketidakpedulian terhadap makanan bisa berakibat fatal pada hubungan kita dengan rezeki. Oleh karena itu, mari kita berhenti membuang makanan dengan sia-sia dan mulai menghargai setiap suapan. Dengan begitu, kita tidak hanya menjaga rezeki kita, tetapi juga mendapatkan berkah dari Allah. Dalam setiap langkah, ingatlah untuk selalu bersyukur atas makanan yang telah Allah berikan. Semoga kebiasaan ini membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik dan mendatangkan rezeki yang melimpah. Kedua, kebersihan dalam menyimpan dan mengelola bahan makanan adalah aspek penting yang sering diabaikan. Kebiasaan ini dapat berdampak langsung pada kesehatan dan rezeki keluarga. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri." Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kebersihan adalah bagian dari iman yang harus dijaga, termasuk dalam dapur. Ketika bahan makanan disimpan dalam keadaan kotor, kita membuka pintu bagi berbagai penyakit. Hadits yang mengatakan, "Bersih-bersihlah, karena Islam itu bersih." Hadits riwayat Ahmad semakin menegaskan pentingnya kebersihan. Dalam tradisi Islam, menjaga kebersihan tidak hanya soal fisik, tetapi juga berkaitan dengan spiritual. Dapur yang bersih menciptakan suasana yang nyaman dan positif, yang mendukung aliran rezeki. Sebaliknya,
Dapur yang kotor dapat mengundang energi negatif dan menghalangi berkah. Ibn Qayyim al-Jauziyah menegaskan bahwa rezeki juga terkait dengan kesehatan yang sangat dipengaruhi oleh kebersihan. Kebersihan yang dijaga dapat menghindarkan kita dari penyakit, yang berarti kita bisa lebih produktif. Ketika kita mampu mengelola bahan makanan dengan baik, kita akan merasakan ketenangan dan berkah. Lingkungan yang bersih juga dapat meningkatkan rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan. Seiring dengan itu, pengelolaan makanan yang baik mencerminkan sikap tanggung jawab terhadap rezeki. Dengan menjaga kebersihan, kita juga mengajarkan anak-anak untuk menghargai apa yang mereka miliki. Masyarakat yang bersih dan sehat adalah masyarakat yang kaya akan rezeki. Maka, mari kita mulai untuk lebih memperhatikan kebersihan dapur kita. Dalam setiap langkah, ingatlah bahwa kebersihan adalah bagian dari iman yang harus diterapkan. Dengan kebersihan yang baik, kita tidak hanya menjaga kesehatan, tetapi juga menarik rezeki yang berlimpah. Semoga dengan menjaga kebersihan, kita bisa mendapatkan ridho Allah dalam setiap usaha kita. Ketiga, kebersihan piring dan peralatan masak adalah aspek yang sering diabaikan dalam kegiatan sehari-hari. Kebiasaan ini bisa berdampak buruk pada kesehatan dan bahkan menghambat rezeki. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri." Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Ayat ini menegaskan pentingnya mengambil inisiatif untuk memperbaiki diri dan lingkungan. Dapur yang bersih dan teratur akan menghasilkan makanan yang berkualitas. Jika kita menggunakan peralatan yang kotor, hal ini dapat mencemari makanan dan menimbulkan berbagai penyakit. Pendapat ulama menyebutkan bahwa menjaga kebersihan peralatan dapur adalah bagian dari penghargaan kita terhadap nikmat Allah. Makanan yang disiapkan dengan alat bersih memiliki energi positif yang dapat memengaruhi kesehatan jiwa dan raga. Dalam tradisi Islam, piring dan peralatan yang bersih adalah simbol dari kesucian hati. Ketika kita menghargai peralatan yang kita miliki, kita juga menghargai rezeki yang datang dari Allah. Kebiasaan menjaga kebersihan peralatan dapur dapat mendatangkan berkah yang melimpah. Selain itu, kebersihan piring dan alat masak menunjukkan rasa hormat terhadap tamu yang datang. Dalam banyak kesempatan, tamu merasa dihargai ketika mereka disuguhkan makanan dari alat yang bersih. Kebersihan peralatan masak juga menjadi refleksi dari kebersihan hati kita. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Ghazali, rezeki tidak hanya datang dalam bentuk harta, tetapi juga dalam bentuk kesehatan dan kebahagiaan. Oleh karena itu, menjaga kebersihan piring dan alat masak adalah cara kita untuk berinvestasi dalam kesehatan dan kebahagiaan. Dengan menjaga kebersihan, kita juga memupuk sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita menjadikan kebiasaan ini sebagai bagian dari rutinitas harian kita. Dalam setiap aktivitas memasak, ingatlah untuk menjaga kebersihan piring dan peralatan masak. Dengan cara ini, kita bisa mengundang lebih banyak rezeki dan berkah ke dalam rumah kita. Keempat, kebiasaan tidak menutup makanan yang dibiarkan terbuka adalah kesalahan yang sering dilakukan. Praktik ini dapat mengundang berbagai masalah, baik dari segi kesehatan maupun spiritual. Dalam sebuah hadits, Nabi Muhammad bersabda, "Tutuplah bejana kalian dan sebutlah nama Allah, karena dalam 1 tahun terdapat malam di mana penyakit diturunkan, dan tidak akan melewati bejana yang tertutup atau wadah yang terikat kecuali Allah menurunkannya padanya." Hadits riwayat Muslim. Hadits ini menjelaskan bahwa menutup makanan bukan hanya tindakan praktis, tetapi juga tindakan spiritual. Ketika kita meninggalkan makanan terbuka, kita membiarkan kotoran dan kuman masuk ke dalamnya. Hal ini dapat menyebabkan penyakit yang merugikan kesehatan keluarga dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Energi negatif juga dapat masuk ke dalam makanan yang dibiarkan terbuka. Dalam pandangan spiritual, hal ini bisa menghambat rezeki yang seharusnya mengalir ke dalam rumah. Selain itu, meninggalkan makanan terbuka juga mencerminkan kurangnya rasa syukur terhadap nikmat yang diberikan Allah. Dalam tradisi Islam, tindakan menutup makanan adalah bentuk penghargaan dan rasa syukur. Oleh karena itu, penting untuk selalu menutup makanan setelah digunakan. Menerapkan kebiasaan ini dapat mendatangkan berkah dan rezeki yang lebih banyak. Selain itu,
Menutup makanan juga menjaga kesegaran dan kualitas makanan. Seiring dengan itu, kita juga melindungi makanan dari pengaruh luar yang bisa merusaknya. Dengan menjaga makanan tetap tertutup, kita juga berusaha untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga. Dapur yang rapi dan teratur akan menciptakan suasana positif yang mendukung keberkahan. Mari kita mulai untuk lebih memperhatikan kebiasaan menutup makanan. Dalam setiap aktivitas memasak, ingatlah untuk menutup makanan yang telah kita siapkan. Dengan kebiasaan ini, kita akan melihat peningkatan rezeki yang datang ke dalam rumah. Semoga dengan menutup makanan, kita bisa menjaga kesehatan dan mengundang lebih banyak berkah dari Allah. Kelima, kebiasaan membuang air dengan berlebihan adalah praktik yang perlu kita perhatikan. Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tindakan ini dapat berdampak pada rezeki yang kita terima. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Quran Surat Al-An'am ayat 141. Ayat ini mengingatkan kita untuk tidak bersikap boros, termasuk dalam penggunaan air. Air adalah sumber kehidupan, dan membuangnya secara berlebihan menunjukkan kurangnya rasa syukur. Imam Ghazali menekankan bahwa berhemat dalam segala hal, termasuk air, adalah tindakan yang bijak. Tindakan boros dalam menggunakan air bisa menciptakan dampak negatif pada lingkungan sekitar. Selain itu, membuang air juga bisa menjadi simbol dari pemborosan nikmat yang telah Allah berikan. Dalam setiap tindakan, penting untuk selalu ingat bahwa setiap tetes air adalah anugerah darinya. Kebiasaan menghemat air dapat menciptakan suasana yang lebih harmonis di dapur. Ketika kita menjaga penggunaan air, kita juga mengajarkan anak-anak untuk menghargai sumber daya yang ada. Dalam budaya Islam, berhemat adalah salah satu tanda kecerdasan dan kebijaksanaan. Dengan menghindari pemborosan, kita membuka pintu rezeki yang lebih besar. Menjaga penggunaan air yang bijak akan menghindarkan kita dari masalah yang tidak perlu di kemudian hari. Hal ini juga berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan yang merupakan tanggung jawab kita sebagai khalifah di bumi. Mari kita mulai untuk lebih sadar akan penggunaan air di dapur kita. Dalam setiap tindakan, ingatlah untuk tidak membuang air dengan sia-sia. Dengan cara ini, kita dapat menjaga rezeki dan berkah yang diberikan oleh Allah. Semoga dengan kebiasaan menghemat air, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih berbakti. Dalam setiap tetes air yang kita gunakan, mari kita ingat bahwa itu adalah nikmat yang harus kita syukuri. Keenam, memasak dalam keadaan marah atau sedih adalah kebiasaan yang perlu kita hindari. Emosi negatif ini dapat memengaruhi kualitas makanan yang kita masak, serta suasana rumah. Dalam hadits, Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad kalian dan tidak pula kepada rupa kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian." Hadits riwayat Muslim. Hadits ini mengingatkan kita bahwa apa yang ada di dalam hati kita akan tercermin dalam setiap tindakan. Ketika kita memasak dengan emosi negatif, kita tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga orang lain yang akan memakan makanan itu. Dalam tradisi spiritual, makanan yang dimasak dalam keadaan negatif diyakini dapat membawa energi buruk ke dalam tubuh. Hal ini dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental keluarga. Seorang sufi, Jalaluddin Rumi, pernah mengajarkan pentingnya menjaga ketenangan hati. Ketenangan saat memasak akan mendatangkan makanan yang lebih sehat dan berkah. Ketika hati kita tenang, kita lebih mampu untuk menyajikan makanan dengan penuh kasih sayang. Ini adalah bentuk penghargaan yang mendalam kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Dengan demikian, memasak dengan hati yang bersih akan mendatangkan lebih banyak rezeki. Kita juga akan menciptakan suasana yang harmonis di rumah, yang sangat penting untuk keluarga. Menghindari emosi negatif saat memasak adalah langkah awal untuk menciptakan lingkungan yang positif. Dalam setiap proses memasak, mari kita berusaha untuk bersikap positif dan penuh syukur. Dengan cara ini, makanan yang dihasilkan tidak hanya memuaskan secara fisik tetapi juga spiritual. Mari kita belajar untuk melepaskan emosi negatif sebelum memasak. Dalam setiap suapan, kita ingin merasakan kehadiran berkah dari Allah. Semoga dengan kebiasaan ini, kita bisa menjadikan dapur sebagai tempat yang penuh cinta dan kebahagiaan.
Dengan memasak dari hati, kita akan menarik rezeki yang berlimpah ke dalam rumah kita. Ketujuh, membuang sisa roti atau nasi adalah kebiasaan yang perlu kita hindari. Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tindakan ini bisa menghambat rezeki. Dalam hadits, Nabi Muhammad bersabda, "Hormatilah roti kalian, karena dia berasal dari berkat langit dan bumi." Hadits riwayat Ibn Majah. Hadits ini menekankan pentingnya menghargai makanan pokok seperti roti dan nasi. Membuang makanan ini menunjukkan kurangnya rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Dalam tradisi Islam, roti adalah simbol keberkahan, dan membuangnya berarti menolak berkah itu. Membuang sisa makanan juga dapat mengundang energi negatif ke dalam rumah. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengelola sisa makanan dengan bijak. Kita bisa menyimpan sisa makanan untuk dikonsumsi di lain waktu atau memberikannya kepada yang membutuhkan. Ketika kita menghargai sisa makanan, kita juga menunjukkan rasa syukur yang mendalam. Hal ini tidak hanya mendatangkan berkah, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dengan berbagi. Di banyak budaya, ada tradisi untuk menghabiskan makanan sebagai tanda penghargaan. Kebiasaan ini juga mencerminkan sikap tanggung jawab terhadap rezeki yang kita terima. Selain itu, menjaga sisa makanan menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan. Dalam setiap langkah, mari kita berusaha untuk tidak membuang makanan dengan sembarangan. Dengan cara ini, kita bisa menjaga keberkahan dalam hidup kita. Mari kita mulai untuk lebih menghargai makanan, sekecil apapun itu. Dalam setiap suapan, ingatlah bahwa kita sedang menghargai berkat yang telah diberikan Allah. Semoga dengan kebiasaan ini, kita bisa menarik lebih banyak rezeki ke dalam rumah kita. Dengan menghormati makanan, kita juga memperkuat ikatan spiritual kita dengan Allah. Kedelapan, kebiasaan tidak mengucapkan bismillah saat memulai memasak adalah kesalahan yang perlu kita perbaiki. Banyak orang menganggapnya sepele, tetapi ini merupakan langkah penting dalam memasak. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepada kalian, dan bersyukurlah atas nikmat Allah, jika benar-benar hanya kepadanya kalian menyembah." Quran Surat An-Nahl ayat 114. Ayat ini mengingatkan kita untuk bersyukur dan mengingat Allah dalam setiap tindakan, termasuk saat memasak. Ketika kita mengucapkan bismillah, kita mengundang keberkahan dalam setiap makanan yang kita siapkan. Hadits yang menyebutkan, setiap pekerjaan penting yang tidak dimulai dengan bismillah, maka akan terputus berkahnya. Hadits riwayat Abu Dawud, semakin menegaskan pentingnya ucapan ini. Mengucapkan bismillah adalah cara untuk memohon perlindungan Allah atas makanan yang kita siapkan. Tindakan ini juga menunjukkan rasa syukur dan pengakuan kita atas nikmat yang diberikan. Setiap kali kita mengucapkan bismillah, kita membuka pintu rezeki yang lebih besar. Ini adalah bentuk pengabdian kita kepada Allah yang membuat kita lebih dekat kepadanya. Kegiatan memasak menjadi lebih berarti dan penuh makna ketika diawali dengan nama Allah. Selain itu, ucapan ini membantu menciptakan suasana positif di dapur. Keluarga yang terbiasa mengucapkan bismillah saat makan akan lebih merasakan kedamaian dan keberkahan. Dengan demikian, mari kita jadikan kebiasaan ini sebagai bagian dari rutinitas harian kita. Dalam setiap aktivitas memasak, ingatlah untuk selalu menyebut nama Allah. Dengan cara ini, kita tidak hanya mendapatkan keberkahan tetapi juga menguatkan ikatan spiritual dengan Allah. Mari kita ajarkan anak-anak kita untuk mengucapkan bismillah sebelum memulai aktivitas memasak. Dengan kebiasaan ini, kita dapat membangun suasana positif di rumah kita. Semoga dengan mengucapkan bismillah, kita bisa mendapatkan lebih banyak rezeki dan berkah dalam hidup. Dalam setiap langkah, ingatlah bahwa memasak adalah ibadah yang harus kita hargai. Kesembilan, mengabaikan orang yang lapar atau meminta makanan adalah kebiasaan yang harus kita hindari. Tindakan ini mencerminkan kurangnya empati dan kepedulian terhadap sesama. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan." Quran Surat Al-Insan ayat 8. Ayat ini mengingatkan kita akan kewajiban untuk berbagi dan membantu orang yang membutuhkan. Memberi makanan kepada yang lapar adalah bentuk nyata dari rasa syukur kita atas nikmat yang diberikan.
Selain itu, dalam hadits, Nabi Muhammad bersabda, "Tidaklah beriman seseorang di antara kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri." Hadits riwayat Bukhari. Prinsip ini sangat penting dalam membangun solidaritas sosial. Ketika kita memberi makanan kepada yang membutuhkan, kita tidak hanya memberikan fisik, tetapi juga cinta dan perhatian. Kebiasaan ini juga menciptakan lingkungan yang positif dan mendatangkan berkah. Dalam budaya Islam, tindakan memberi makanan merupakan ibadah yang sangat dihargai. Dengan berbagi, kita juga membuka pintu rezeki yang lebih besar dalam hidup kita. Banyak pelaku spiritual yang meyakini bahwa berbagi adalah cara untuk mendatangkan keberkahan. Ketika kita menolong orang lain, Allah akan menolong kita dalam setiap usaha kita. Oleh karena itu, mari kita peka terhadap orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Dalam setiap kesempatan, cobalah untuk memberikan sedikit dari apa yang kita miliki. Dengan cara ini, kita tidak hanya memperkuat ikatan sosial, tetapi juga meningkatkan keberkahan dalam hidup. Mari kita ajarkan nilai-nilai berbagi kepada anak-anak kita. Dalam setiap tindakan, ingatlah untuk tidak mengabaikan orang yang lapar. Dengan berbagi makanan, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih baik dan lebih peduli. Semoga dengan kebiasaan ini, kita bisa mendatangkan lebih banyak rezeki dan berkah ke dalam rumah kita. Dengan memperhatikan sesama, kita akan merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang lebih besar. Ke-10, berlebihan dalam mengonsumsi makanan yang tidak halal adalah kebiasaan yang sangat merugikan. Banyak dari kita yang mungkin tidak menyadari bahwa makanan yang tidak halal dapat menghambat rezeki. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian." Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Ayat ini mengingatkan kita untuk hanya mengonsumsi makanan yang halal dan baik untuk diri kita. Makanan yang tidak halal tidak hanya berdampak pada tubuh, tetapi juga pada spiritualitas kita. Hadits menyebutkan, setiap daging yang tumbuh dari yang haram maka neraka lebih utama untuknya. Hadits riwayat Tirmidzi. Tindakan mengonsumsi makanan haram bisa menjauhkan kita dari berkah dan rezeki yang seharusnya kita terima. Dalam tradisi Islam, sangat penting untuk menjaga apa yang kita makan agar sesuai dengan ajaran agama. Berlebihan dalam mengonsumsi makanan haram adalah bentuk ketidakpuasan dan pemborosan yang harus kita hindari. Ketika kita memilih makanan yang halal, kita menunjukkan rasa syukur dan penghargaan kepada Allah. Makanan yang halal juga diyakini memiliki dampak positif bagi kesehatan fisik dan mental kita. Dalam setiap langkah, mari kita berusaha untuk mengonsumsi makanan yang sesuai dengan syariat. Dengan cara ini, kita tidak hanya menjaga diri kita tetapi juga keluarga kita dari pengaruh buruk. Mari kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk memilih makanan yang halal sejak dini. Dalam setiap suapan, ingatlah untuk selalu memilih makanan yang baik dan halal. Dengan kebiasaan ini, kita bisa menjaga kesehatan dan mendapatkan berkah yang lebih banyak. Dalam setiap aktivitas, mari kita ingat bahwa makanan adalah bagian dari ibadah. Semoga dengan kebiasaan ini, kita bisa mendapatkan rezeki yang melimpah dan berkah dari Allah. Dalam setiap keputusan, ingatlah untuk selalu memilih yang halal dan baik. Dengan cara ini, kita akan memperkuat ikatan spiritual kita dan mendatangkan lebih banyak rezeki ke dalam hidup kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan dalam surganya.